Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, yang saya hormati, anak-anak asuhannya Abah Ustadz Joko. Terima kasih dan juga atas kehadiran kepada Abah dan asuhannya Bahdam. Terima kasih atas segala dorongan doa dan support kepada saya pribadi. Mudah-mudahan segala amal baik dari Bapak dan Ibu juga Pak Ustadz menjadikan berkah pahala di yaumil akhir nanti. Amin. Saya sangat bahagia sekali berada di dalam lingkungan keluarga Al-Zumiyah ini karena keluarga ini sangat membesarkan hati saya dan sangat menguatkan apa yang saya hilang, tapi saya berada di lingkungan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini menjadikan kebaikan untuk semua, juga wabil khusus untuk suami saya yang sudah mendahului. Terima kasih, mudah-mudahan semua menjadikan amal berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bang Joko, juga anak-anak yang sudah hadir di musolanya Pak Ustadz Joko ya. Atur nuhun pisan. Mudah-mudahan kalau ke Bandung silahkan mampir dan kontak Pak Adam aja. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, Pak Ustadz, kalau ke Bandung kontak melalui saya, Pak Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih atas dipersilahkannya saya berkunjung ke Bu Teti. Tentunya ini merupakan satu kehormatan dan penghargaan bagi saya. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah Azumiyah dengan ngaji lewat Azumiyah ini dijadikan saudara tidak hanya di dunia akan tetapi bersaudara sampai nanti ke akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan saya tagih nanti Ambu Teti untuk disediain untuk Ustadz Joko adalah bajigur dan apa namanya Insya Allah. Pokoknya menu yang terbaik terenak dari Bandung. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, rambut cantik. Bentar ya. Abah Adam. Ya, Pak Ustadz, silakan lanjut. Mulai ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku sekalian, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Abah Adam beserta para abah yang lain, para ambu. Wabil khusus pada malam hari ini kita memperingati wafatnya, setahun wafatnya suami tercinta dari Ambu Teti. Beliau adalah almarhum Bapak Medi Muhammad Saleh Mas Budi bin Mustaram, yang pada malam hari ini kita insya Allah akan berdoa untuk beliau. Mudah-mudahan beliau segala dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya diterima oleh Subhanahu wa taala, kuburnya dijadikan taman dari pertamanan surga. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan Ambu Teti senantiasa diberikan ketabahan, keikhlasan atas ditinggalnya Ambu Teti oleh suami tercinta
Amin. almarhum Bapak Mehdi Muhammad Saleh Masudi bin Mustaram. Amin ya Jemaah Allah. Sumiah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini atas permintaan dari Adam 2 hari yang lalu untuk kita kira-kira apa temanya ya Pak Ustadz yang melibatkan anak didik Pak Ustadz untuk baca. Kalau Yasin saya kira sudah familiar, surah Tabarok kita sudah familiar, surah Al-Kahfi tadi rampung dibaca dipandu oleh Ustadz Ustadz Dani. Nah tentunya nanti juga ada satu ayat yang akan kita bahas dari surah At-Tur yang biar nyambung dengan tema kita pada malam hari ini, yakni memperingati setahun wafatnya almarhum Bapak Mehdi Muhammad Saleh Masudi bin Mustaram. Untuk itu saya yang memandu, jadi yang baca nanti adalah anak didik saya, namanya Raka Lukman. Dia baru masuk ke kelas 3 SMA. Udah ngaji berapa tahun kamu, Man Lukman? 4 tahun ngaji sama saya. Terus nanti juga yang baca tafsir ada namanya Kanza. Kamu kelas berapa sekarang, Kanza? Kelas 1 SMP. Nah, ini baru Umurnya kelas 1 piro SMP. umurnya? Umurnya berapa kamu, Kanza? Udah habis 2. Ada ya 13 tahun, ada yang 13 tahun, terus yang SMA tentunya masih masuk berapa? 17 apa berapa itu, Kak? 16 tahun. Baik. Jamaah Azmiyah, sebelum kita mendengarkan dan mungkin nanti yang di Azmiyah mengikuti bacaan dari surah At-Tur, kita awali terlebih dahulu dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah, surah yang artinya sebelumnya Pak Ustadz, ya, dijelaskan anak yatimnya ada berapa dari kelompok apa yatim sama Pak Baik. Ustadz. Ini asuhannya Pak Ustadz. Terima kasih. Anak yatim duafa yang ngaji di tempat saya untuk saat ini yang berkumpul adalah 35 anak. Nah, sebelum pandemi itu yang ngaji di tempat saya antara 55 anak sampai 60. Sehingga ngajinya itu dibagi, ada yang habis asar, habis maghrib, dan habis isya. Kalau asar, habis asar sekitar jam 4 itu dihandle oleh istri saya, alhamdulillah. Terus kalau habis maghrib, nah termasuk si Lukman ini yang udah gedean, itu ngajarin adik-adiknya, ada juga 4 anak yang senior itu ngajarin adik-adiknya. Karena saya kan kadang-kadang ngaji di masjid. Terus kemudian kalau yang cewek itu dipisah, sekarang ngajinya harinya berbeda, seminggu 3 kali untuk anak cewek. Nah ini yang bajunya hijau-hijau itu. Nah, ini khusus kalau malam Jumat bajunya baju hijau. Lambaikan tangan anak-anakku, lambaikan tangan sama para ambu itu. Nah, ini ngajinya 3 kali dalam seminggu. Biasanya tiap malam. Namun karena kondisi belum memungkinkan, di sekolah juga belum tatap muka, daripada mereka bete, boring di rumah. Ya, saya kondisikan untuk walaupun tiap malam, tapi minimal ada kontrol ngaji mereka seminggu 3 kali. Kurang lebih demikian. Ada mereka ngaji sama saya itu mulai ada yang, kamu kan saya udah berapa tahun ngaji di tempatnya Ustaz Joko? Yang benar. Ngaji 4 tahun, rata-rata 4 tahun. Rata-rata ada yang 3 tahun, ada 4 tahun. Ya mulai masih ya kecil-kecil, ya ini si Kanza mulai kelas 4 atau kelas 3 itu ngaji. Nah, sekarang udah masuk SMP, baru masuk SMP kamu ya? Baru masuk SMP. Masya Allah. Nah, ternyata nggak berasa anak-anak saya udah agak mulai kelihatan gede-gede nih. Kurang lebih demikian, Abah Adam. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan. Alhamdulillah. Kita baca Al-Fatihah. Baik, anak-anak sekalian, baca Fatihah yang serius. Saya ingin berikan muqaddimah seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau nolong saudaranya.
Dalam hal ini kita diminta oleh Ambu atau Ibu Teti dari Bandung untuk kita mendoakan bersama suami tercinta beliau yang sudah wafat setahun yang lalu, yaitu almarhum Bapak Medi Muhammad Saleh Mashudi bin Mustaram. Kalau kita mau mendoakan saudara kita, kata malaikat, walaka mithluh. Demikian juga untuk Anda. Berarti ketika kita berdoa untuk orang lain, doanya itu mantul untuk diri kita sendiri. Jadi jangan pelit untuk berdoa dan mendoakan saudara-saudara kita. Karena doa itu ibarat bola bekel. Tahu bola bekel nih anak cewek nih? Nah itu semakin doa kita kencang kepada orang lain, berarti ketika kita melempar bola bekel, pantulannya semakin kencang enggak tuh? Makin kencang. Nah, demikian juga kalau kita doa ikhlas untuk saudara kita, hakikatnya doa kita itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Itu sebagai muqaddimah, kita langsung baca suratul Fatihah. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ighfir lana dzunubana wakshif 'anna kurbatana wa qdi lana hajatina. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, hilangkan semua kesedihan dan kesusahan kami ya Allah. Penuhi hajat kami ya Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wabil khusus pada malam hari ini kita berdoa untuk almarhum Bapak Medi Muhammad Saleh Mashudi bin Mustaram. Ya Allah, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ampuni semua dosa dan kesalahan beliau. Terima amal ibadahnya ya Allah. Jadikan kuburnya pertamanan dari pertamanan surga. Demikian juga untuk kedua orang tua kami, leluhur-leluhur kami, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Engkau Maha Ghafar, Maha Ghafur, Maha Pengampun, Maha Penyayang di antara yang penyayang ya Allah. Engkaulah yang paling penyayang di antara yang penyayang ya Allah. Sayangi kami, lebih-lebih sayangi orang-orang tercinta kami yang telah mendahului kami dan wafatkan kami dengan gelar husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum dimulai membaca surat Tur, saya ingin konsultasi dulu kepada Abah Adam, apakah headset saya ini saya copot biar nanti suara anak-anak terdengar, atau nanti biar satu aja tapi yang lain pasti insya Allah mengikuti. Abah Adam? Jadi yang lain bisa ngikuti lebih bagus. Ya, untuk sebenarnya jadi di pas nanti Pak Ustadz memberikan tausiah pakai lagi headset. Ya, ini nggak perlu dicopot apa dicopot nih? Nggak perlu dicopot, boleh ya, supaya terdengar semua. Tapi ya, nanti setelah memberikan tausiah dipasang lagi. Baik. Silakan Mas Ananda Lukman ke sini. Ananda Lukman. Surah At-Tur silahkan dibuka. Surah At-Tur. Baik, silakan sini. Dibuka-luka ya. Ya, posisinya yang pas. Posisi yang pas di tengah. Ya. Baik. Salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون
أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا والذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسحقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أنال بسرها والقرآن والأمانة والزهد منه نعما منيرا وسلم تسليما كثيرا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bagus Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih demikian. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ambu. Jadi alhamdulillah terima kasih juga. Mereka pulang dengan membawa makanan. Tadi belikan yang namanya anak-anak itu senangnya kan yang bangsa Kentucky, ayam-ayam goreng itu tadi alhamdulillah dapat apa itu ayam sabana apa-apa itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu terus bagian insyaallah biasanya kalau dapat rezeki ntar kita beliin buah. Ntar kalau ini kan di Jakarta lagi panas, ntar habis ngaji itu biasanya ada buah melon, semangka itu anak-anak senang. Alhamdulillah. Terima kasih Abah Adam. Jadi Abah Adam kalau nggak kebagian semangka jangan nangis ya Abah Adam ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mereka yang lebih dulu. Alamin ya Allah. Kasihan juga Abah Adam dan Abah Asep.
Abah Cecep itu beliau berdua juga yatim dan abah-abah yang lain juga yatim tapi nggak dapat jatah, ini kasihan. Alhamdulillah. Baik, sekarang Kanza coba ke sini. Nah ini Kanza yang akan membaca surah At-Tur ayat yang ke-20 berapa tadi? 21. Baca tafsir. Ya Kanza aja. Yang lain boleh Kanza aja dulu sambil anak-anak nunggu di sono nunggu Kanza. Baik, Kanza sini. Iya. Lah iya maksudnya. Nih. Baik, dipasin bukunya ke sini. Baik, kurang ke tengah kamu. Baik, salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Artinya walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, wattaba'athum, dan mengikuti mereka, dzurriyyat, anak cucu-cucu mereka, biimanin, dengan keimanan juga, alhaqna, kami pertemukan di surga, bihim, dengan mereka, dzurriyyatahum, anak cucu mereka, wama, dan tidak, alatnahum, kami mengurangi mereka, min amalihim, dari pahala amal mereka, min syai'in, dari sedikit pun, kullum mri'in, tiap-tiap orang, bima, dengan apa yang kasaba, telah dia kerjakan, rahin, terikat. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kanza. Terima kasih. Cantik Mbak Kanza. Pakai baju hijau ya Mbak Adam. Oh ya, seragamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadznya juga pecinya hijau putih. Kayaknya kerudungnya yang hijau. Jadi baru penampilan perdana agak grogi-grogi dulu tuh Abah Adam. Mohon dimaklumi. Insyaallah. Hebat Kanza. Kurang lebih demikian. Nanti diajarin untuk tampil di depan umum, di depan jamaah sambil proses ini Abah Adam. Alhamdulillah. Ya Pak Ustadz, mudah-mudahan di kemudian hari kita atur lebih baik lagi. Amin. Minimal kita sudah ada insya Allah Azumiyah menurut saya menjadi ajang amal soleh. Amal soleh untuk apapun. Bagi mereka yang dianugerahi oleh Allah. Mungkin kelebihan dalam bidang A nanti bisa tersalurkan lewat jamaah Azumiyah ini. Dan lain sebagainya. Jadi kita itu perlu yang namanya membentuk forum atau sarana. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, mencarilah menuju kepada Allah itu wasilah, mencari anugerah Allah dengan wasilah, dengan beramal soleh. Nah, amal soleh itu kadang-kadang harus dikondisikan dan diusahakan. Nah, di antara amal soleh, contohnya yang sudah jadi adalah Azumiyah.
Tuh, Amin. sebelum kita masuk ke topik ayat 21, silakan dibuka surah Al-Maidah. Ini biasanya ngaji saya itu loncat-loncat. Ayat yang ke-35, surah Al-Maidah, surah 5 ayat 35. Ya. Baik, Abah Adam, mungkin ada yang berkenan membaca. Kalau Ambu Teti, gimana Ambu Teti mempersembahkan untuk Kang Medi almarhum? Ya Allah, tadi kan bacanya masih terbata-bata. Gak apa-apa. Apa ya? 35 ya, yang ayuhal tadi? Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Allah, silahkan Ambu Teti dibaca artinya sekalian ayat 35 pelan-pelan. Ayat 35 Ya. terjemahannya. Ya, terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Baik. Jadi untuk sampai kepada Allah harus ada sarana, jalan. Nah, jalan itu bermacam-macam dan beraneka ragam. Di antaranya adalah sarana atau jalan azumiyah ini. Di mana dengan adanya azumiyah ini berbagai hamba Allah dengan berbagai profesi menyatu untuk ngaji bareng, mencari ilmu bersama, berbagi pengetahuan dan berbagi kebaikan. Jadi ada di sini kita diperintah oleh Allah untuk bertakwa dan diperintahkan juga untuk mencari sarana atau wasilah jalan untuk sampai mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah insya Allah top markotop ini Abah Adam ya. Ini idenya yang ngasih nama Azumiyah ini siapa sebenarnya? Abah Adam atau dari yang lain nih? Yang lain Pak Ustaz. Ustaz Dudi Ibrahim. Dudi Mutakin. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa ini Azumiyah. Ya, sarana kebaikan macam-macam yang dibahas, silakan nggak apa-apa. Masalah ekonomi Islam, masalah apa segala macam, pokoknya yang bermanfaat silahkan aja dikondisikan di Azumiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ngomong-ngomong, mulai tadi saya belum minum nih Abah Adam. Boleh saya mencari wasilah atau jalan agar saya tenggorokannya bisa kembali normal. Kopinya nggak berapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Saginya udah lama ya nggak nyampe ya. Alhamdulillah. Udah lama itu kode. Kopinya kopi apa itu? Susu coklat. Susu coklat. Itu Pak Ustadz udah memberikan kode buat teman-teman yang lain supaya kopinya lebih enak lagi. Mendapatkan kesegaran harus ada wasilah. Wasilahnya apa Abah Cecep? Ruput. Nyeruput. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Dan ketutup. Ya Allah.
Jadi ada ungkapan seperti ini, menarik sekali. Ini ingin saya sampaikan. Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, guru besar mufassir seluruh dunia, itu menyampaikan satu pernyataan seperti ini. Man tarokal asbab faqad asa. Siapa yang meninggalkan sebab, dia itu durhaka. Siapa yang meninggalkan sebab adalah apa? Durhaka. Durhaka. Tulis nggak apa-apa. Man tarokal asbab faqad asa. Siapa yang meninggalkan sebab atau sarana, dia adalah orang durhaka. Sebaliknya, waman i'tamadal asbab, siapa yang berpegang teguh kepada asbab atau sarana, sebab, hukum kausalitas, apa itu namanya? Benar ya, hukum apa itu? Dia akan syirik. Siapa? Contohnya seperti ini. Kalau kita ingin seger setelah ngomong lama, ya minum biar tenggorokan bisa seger lagi. Demikian juga orang sakit. Kalau ingin sembuh, maka jangan hanya mengharap kepada Allah kesembuhan tanpa berikhtiar minum obat. Minum obat itu adalah termasuk wasilah atau sarana yang diizinkan oleh Allah sebagai kesembuhan. Akan tetapi siapa yang berpegang teguh, berpedoman, berpegang teguh aja kepada obat, dia itu termasuk syirik. Kenapa? Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Obat itu adalah sebagai sarana. Contoh, satu ketika Nabi Musa alaihissalam pernah sakit, kurang lebih sakit gigi sakit apa itu. Nah, terus oleh Allah diberikan wahyu untuk mengunyah rumput. Nah, terus akhirnya apa? Mengunyah rumput akhirnya sembuh. Terus kemudian sakit gigi lagi. Nah, sakit gigi pokoknya sakit lah. Terus tanpa berdoa langsung ngunyah rumput. Akhirnya untuk yang kedua ini nggak ngefek. Nah, kenapa? Karena pertama Nabi Musa itu berpegang teguh kepada perintah Allah dengan ngunyah terus sembuh. Nah, kedua, tanpa konsultasi sama dokter tiba-tiba langsung ngunyah rumput, akhirnya nggak sembuh. Nah, di situ menjadi pelajaran bagi kita bahwa obat itu akan ngefek juga dengan izin Allah. Obat itu tidak ngefek juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tuh, wahai orang-orang yang beriman, di sini yang dipanggil adalah orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah jalan menuju kepada Allah, menuju kepada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akal itu biasanya kan mencerna, mengkaitkan antara satu sebab dengan sebab yang lain. Oh, kalau kita memulai dengan aktivitas ini nanti dampaknya akan seperti ini. Itu namanya hukum sebab akibat. Kita dianjurkan untuk seperti itu. Tapi jangan berpegang kepada sebab. Siapa yang berpegang kepada sebab musabab, dia itu termasuk syirik, kata Imam Mutawalli Asy'arawi. Orang meninggalkan sebab juga durhaka. Lalu sudah dikasih sarana kok nggak dipakai, itu namanya durhaka alias tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima Abah Cecep? Alhamdulillah. Ya. Siapa yang meninggalkan sebab, dia itu durhaka. Siapa yang berpegang teguh kepada sebab, dia termasuk faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik kepada Allah karena dia menganggap bahwa ada kekuatan selain Allah, yakni obat dan segala macam. Nah, umat Islam itu bagaimana? Orang yang beriman itu tetap hatinya bergantung kepada Allah, ikhtiarnya melakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah untuk mengantar kepada tujuan. Jadi sayap, ada dua sayap. Kurang lebih demikian. Jadi nanti pada akhirnya ketika kita berusaha ikhtiar maksimal sudah mentok, ya kita serahkan kepada Allah. Nggak ada yang kecewa. Kenapa?
Karena Allah pasti membayar jerih payah kita. Boleh jadi mungkin secara lahiriah belum sukses lah. Akan tetapi ingatlah, ketika kita ikhtiar berusaha, kita ikhtiar mencari kesembuhan, yang dinilai oleh Allah itu ikhtiarnya. Yang dinilai oleh Allah itu kesabarannya. Bukan manusia itu menilainya kan berhasilnya ketika usaha. Kalau orang itu menilainya sembuhnya ketika berusaha. Tapi dalam pandangan agama, dalam pandangan Allah, kesabaran untuk berobat itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk Pak Eko? Abah Cecep? Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa diterima? Siap. Alhamdulillah. Udah ditulis belum itu tadi? Siapa yang meninggalkan sebab, dia itu durhaka. Siapa yang berpegang teguh kepada sebab, dia termasuk syirik. Nah, itu. Mohon diingat itu kata-kata dari Syekh Mutawalli Asy'arawi. Bukan kata-kata saya itu. Saya mengutip makalah atau perkataan dari Syekh Mutawalli Asy'arawi. Tentunya beliau itu merumuskan menjadikan mengutip sehingga diperas menjadi kata-kata seperti itu tadi. Man tarakal asbab faqad asa wa man i'tamadal asbab faqad asyrak. Siapa yang meninggalkan sebab, dia durhaka. Siapa yang berpegang teguh kepada sebab, dia termasuk orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih demikian. Baik, kita masuk ke surah At-Tur ayat yang ke-21. Mungkin bisa diulangi lagi, Abah Adam. Ada Abah atau Ambu yang berkenan ingin baca? Oh, boleh. Nanti saya cari yang suaranya merdu. Baik. Kalau Ambu Yeni, Bu Yeni bisa, Bu Yeni Mariani. Nah itu Ambu Yeni udah lama beliau nggak tampil tuh. Ya Mbak Ambu Adam. Yeni Mariani. Ya Bu Yeni. Tapi saya nggak buka video ya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tadi sampai surat berapa ya? Surah 21. Surah At-Tur ayat 21. Surah 52 ayat 21. Sebentar ya. Ya. Ayat 52. Ayat 21 ya. 21. Suaranya ada? Ada, keras. Cukup. Silakan Bu Yeni. Bentar. Ya. Ini ya, waladzina amanu itu. Betul. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zuriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullun ri'im bima kasabarahim. Sampai ayat berapa nih? Cukup satu ayat aja. Ya. Cukup Saya sudah satu ayat ya. Ya. Baik. Mungkin ada yang mengikuti tafsirnya, Abah Adam? Dari siapa? Yang mengikuti tafsirnya
Abah aja ya Pak Ustadz. Ya. Yang cakep Abah Oyan. Abah Oyan, alhamdulillah semuanya cakep abahnya. Malam Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin. Abah Oyan? Resepna Kang Adam. Suka begitu. Alhamdulillah. Sok Abah Oyan ikuti. Sebarang 152 ya. Ya. Surah 52 ayat 21. Ayat 2 hiji. Oke, halaman tadi itu udah dibuka. 524. Halaman 524. Ya. Ayat 21. Ya. Silakan Pak Ustadz. Baik, ikuti saya Abah Hoyan. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina. Dan orang-orang. Amanu. Yang mereka beriman. Baik, iman itu adalah amal hati. Dan itu nanti akan kita bawa sampai ke akhirat. Itu iman. Jangan sampai iman itu lepas dari dada. Jangan sampai iman itu keluar dari hati sanubari kita. Yang penting kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Wattaba'athum. Dan mengikuti mereka. Dzurriyyatuhum. Anak keturunan mereka. Biimanin. Dengan iman kepada Allah. Jadi kalau ada orang tua kita, leluhur kita, saudara-saudara kita yang mereka mendahului kita dengan iman, terus kita juga menyusul mereka membawa tiket iman, daftar iman, registrasi iman. Lalu apa yang akan terjadi? Alhaqna. Kami pertemukan. Di surga. Bihim. Dengan mereka. Para leluhur. Jadi bihim itu adalah orang yang telah mendahului kita. Dzurriyyatahum. Anak keturunan mereka. Nah, di sini baru kita masuk ke subtafsirnya ya, Abah Oyan ya. Saya mengutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir. Saya baca keterangannya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulul jannata." Apabila seorang laki-laki telah masuk surga, sa'ala, dia menanyakan an abawaihi, tentang kedua orang tuanya, wa zaujatihi, dan pasangannya, wa waladihi, dan anaknya. Ditanya nih, loh, mana orang tuaku, mana kedua orang tuaku, mana istriku, mana anakku? Fayuqalu, maka disampaikan kepada si yang menanya, innahum lam yablughu darajataka. Innahum, sungguh mereka, lam yablughu, mereka tidak bisa mencapai darajataka, posisimu, derajatmu. Fayaqul, kemudian orang yang telah masuk surga yang derajatnya tinggi ini mengadu kepada Allah. Ya Rabb, ya Allah, qad alimta li walahum
fayu'maru bi ilhaqihim bih. Ya Rabb, ya Allah, qad alimta, sungguh engkau telah mengetahui li tentang diriku walahum dan dengan mereka. Kira-kira ya Allah, aku beramal ketika di dunia ini tidak hanya untuk diriku ya Allah. Aku beramal di dunia ini juga untuk keluargaku, untuk istriku, untuk anak cucuku. Aku berdoa demikian ya Allah. Lalu ya Rabb qad amiltu li walahum, aku beramal untuk diriku dan untuk semuanya ya Allah. Fayu'maru, maka diperintahkan bi ilhaqihim bihi, orang-orang dari pihak keluarga laki-laki yang masuk surga tadi, walaupun derajatnya enggak mencapai, tapi mereka mendapatkan perintah dari Allah. Malaikat, bawa. Pertemukan dengan Aba Hoyan. Pertemukan. Tuh. Maka dari itu kita harus ketika beramal itu harus ada niat. Niatnya bagaimana? Aku beramal ini untuk kedua orang tuaku, untuk anak cucuku, untuk dan seterusnya. Allah itu maha luas kasih sayangnya. Allah itu maha lapang. Yang beramal satu tapi yang bahasa Jawanya itu kecipratan. Apa itu bahasa Indonesianya tuh? Yang beramal satu akan tetapi yang mendapatkan banyak. Tuh. Ini bagi orang tua, bagi siapapun yang melakukan satu amal soleh perbuatan, niatkanlah amal soleh Anda itu tidak untuk diri Anda sendiri, akan tetapi untuk kemaslahatan yang lain juga. Bisa untuk orang tua, bisa untuk istri, bisa untuk anak. Saya kasih contoh. Saya pernah dicurhati takmir masjid, namanya Pak Haji Maman, beliau dari Tasik, Ciamis apa Tasik itu. Nah, dia punya cucu, beliau punya cucunya agak bandel. Nah, lama-kelamaan mikir juga tuh si Pak Haji Maman ini, waduh, besok kalau berkurban, aku akan berkurban kambing untuk cucu saya yang agak bandel nih. Ternyata beneran. Nah, Tong, besok kalau kurban kamu ikut ya. Ini kambing kamu, tapi kamu ketika disembelih ikut. Iya bah. Datanglah. Ternyata disembelih. Gak selang beberapa lama, berkah cucunya itu dikurbanin kambing ketika hari raya Idul Adha. Ternyata nakalnya itu berubah, kemudian rajin ngaji, terus pandai baca Al-Quran. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ternyata amal soleh kita itu betul-betul harus diniati. Karena niat itu kan amal hati, Abah Hoyan. Benar apa enggak? Iya. Niat itu amal hati. Jadi kita dituntut untuk, kita itu orang pasti punya banyak kebutuhan. Kita itu nggak usah gengsi, nggak usah malu kepada Allah. Setiap amal, ya Allah, aku beramal ini, aku punya kebutuhan ini, tolong dengan amalku yang sangat sederhana ini, Engkau maha pemurah, berikanlah rahmatmu kepada kami, dan untuk titik-titik siapa, berarti itu niati itu. Jadi kasusnya di sini adalah para anak cucu itu walaupun amalnya nggak selevel dengan orang tuanya, tapi berkah keimanan itu nanti si anak ini akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb qad amiltu li walahum. Ya Allah, aku beramal untuk diriku dan untuk mereka. Baik, itu yang harus menjadi catatan kita, Abah Hoyan. Jadi ketika kita beramal harus diniatkan, ya Allah, terimalah amal ini untuk diriku dan untuk kedua orangku. Kebaikanmu, rahmatmu untuk anakku juga, ya Allah, untuk cucuku juga, dan untuk semuanya orang-orang yang aku cintai, ya Allah. Gitu caranya. Baik, itu hadis saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Idza dakhala ar-rajulul jannata sa'ala an abawaihi wa zaujatihi wa waladi." Apabila seseorang masuk surga, dia bertanya tentang kedua orang tuanya, istrinya dan anaknya. Maka dikatakan kepada mereka, maka dikatakan
Sesungguhnya mereka tidak mencapai derajatmu sekarang. Amalnya nggak mampu untuk mencapai surgamu. Kemudian dia nimpali, dia menjawab, ya Rabb qad amiltu li walahum. Ya Allah, aku beramal ini untuk diriku dan untuk mereka. Akhirnya apa? Dengan diplomasi itu, bahasanya sekarang apa kalau ngerayu itu apa, Hoyan? Merayu. Ya, merayu itu di lobi lah, di Lobby. Di lobi oleh Abah Adam itu di lobi. Emang apa namanya? Anak saya itu beda dengan saya malaikat. Kondisinya beda sama saya. Kalau saya dididik oleh orang tua zaman bala, dulu belum ada HP. Giliran sekarang ada HP. Jadi apa namanya amalnya itu nggak selevel dengan aku karena ujiannya berat. Godaannya berat. Kalau aku nggak ada godaan. Contoh zaman saya nih, apa Oyan. Adanya cuma TV hitam putih, ya kan? Nggak pernah lihat yang macam-macam. Akhirnya jam 10:30 saja udah tidur, nggak ada. Nah zaman sekarang, ayo, sehingga mereka banyak tuntutan terus dijelasin itu. Ketika nanti besok di surga, nego di lobi, tolonglah malaikat. Ente sih nggak pernah jadi manusia, kita yang jadi manusia ini luar biasa capeknya kan kayak gitu. Terus akhirnya nego. Gimana nih ya Allah? Ada Abah Adam, Abah Hoyan itu nego anaknya biar dimasukin juga ke surga yang selevel dengan beliau. Sudah. Bolehin kasih lampu hijau, kasih lampu hijau. Jadi besok di akhirat insya Allah juga ada lobi, ada negosiasi. Nah, itu. Ya orang yang bisa negosiasi itu adalah orang soleh. Orang apa? Soleh. Jadi orang soleh itu nanti bisa nego. Nah ini hadisnya adalah fayaqul ya Rabb, kira-kira ngambek itu di surga ngambek itu. Aku beramal tidak hanya untuk diriku tapi untuk anak istriku dan untuk semuanya kayak gitu. Ya sudah. Kan di surga nggak boleh ada orang cemberut. Di surga nggak boleh ada orang ngambek. Nah, jadi harus bahagia semuanya. Nah, di antara syarat bahagia itu adalah ketika orang tua meninggal, terus nanti juga betapa bahagianya, bertambah bahagia kalau disusul oleh anak keturunannya dengan catatan biimanin, dengan iman. Ini nanti Ambu Teti, ya kan? Ambu Teti nggak usah khawatir. Yang penting kita minta kepada Allah iman Islam kita besok pasti ketika meninggal dunia dengan rahmat Allah, Ambu Teti berjumpa dengan suami tersayang yaitu Abah Medi. Masya Allah. Amin. Tuh, ya kan? Ini amin. Jadi pertemuan yang kuharapkan ternyata jadi kenyataan. Itu katanya apa namanya Bang Haji Romai. Pertemuan yang paling indah itu di sono, ya kan? Kalau pertemuan sekarang itu kadang-kadang ya seneng, kadang-kadang cemberut, ya kan? Abah Adam sama Nyonya, Abah Oyan sama Nyonya, kadang senyum, kadang cemberut. Tapi besok nggak ada tuh. Pertemuan yang kuharapkan ternyata jadi kenyataan. Masya Allah. Itu kalau di sono. Semoga. Sekarang sih ada lagunya Voice Baceprot dari Garut. Ya Allah, udahlah. Pokoknya orang beriman itu bahagia aja, pasti bahagia. Ya sedih masa di dunia nggak ruwet. Ya ruwet dikit lah. Di dunia itu kan harus ada pantas-pantasnya. Di dunia itu ada ruwet dikit, masalah kerjaan, masalah keluarga. Yang namanya makanan itu kan macam-macam bumbunya itu. Kalau nggak komplit nanti nggak indah. Justru gara-gara kita sedih, kita pahit dalam kehidupan, kadang-kadang kita dalam usaha juga untung, kadang-kadang juga bangkrut. Itu menunjukkan hidup kita sempurna. Hidupnya apa, Ambu Teti? Sempurna, insya Allah. Rokok sempurna, rokok. Rokok sempurna, kata. Pertemuan indah itu diawali dari perpisahan terlebih dahulu. Ya kan? Pertemuan yang
namanya ketemu itu harus ada perpisahan. Nanti ketemu yang paling indah itu setelah perpisahan. Tuh, Masya Allah. Saya kalau lagi agak-agak boring, terus hatinya agak suntuk itu, saya setel aja malam terakhir lagunya Bang Haji. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk melepaskan rasa rindu di dada. Tuh, Masya Allah. Besok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan kau selalu tabah menanti. Deng 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 deng. Pokoknya besok pertemuannya Abu Teti itu indah-indah. Abu Teti insya Allah pertemuannya akan indah. Insya Allah. Ya Allah. Semoga. Jadi sekarang itu yang para abah, para ambu yang lagi ngejomblo itu besok, waduh, Masya Allah. Indah pokoknya lah. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah ditanyain nih, udah ditanyain. Nah, biar kangennya itu rindunya itu memuncak. Nanti ketika rindunya memuncak, ketika bertemu juga dalam pertemuan yang paling indah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah. Amin. Saya boleh minum dulu, Abah Oyan? Mohon izin. Boleh, Pak Ustadz, boleh. Boleh. Ya Allah ya Karim. Baik, kita lanjut, Abah Oyan. Siap. Syaratnya kita bisa berkumpul dengan para luhur keluarga harus beriman. Kita lanjut. Wa ma alatnahum. Wa ma alatnahum. Dan tidaklah kami kurangi. Untuk mereka. Min amalihim. Dari pahala amal mereka. Min syai'in. Dari sedikit pun. Artinya ketika kita levelnya surganya misalnya Firdaus, sementara anak keturunan kita itu nggak sampai Firdaus, mereka itu akan diangkat oleh Allah berkat orang tua yang solih, mereka itu nanti akan selevel di surga Firdaus. Tanpa mengurangi amal perbuatan orang tua. Tuh. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Gambarannya seperti ini. Saya hanya kenal dengan yang namanya Abah Adam. Kemudian lewat beliau saya kenal dengan para abah, para ambu di Azumiyah. Ada yang rumahnya di Bandung, ada di mana-mana. Terus berkat kenal, akhirnya saya berkunjung ke Bandung. Nah ternyata di Bandung saya diperlakukan luar biasa. Diservis, dikasih jamu makan, segala macam. Pulang dibawain oleh-oleh. Besok kalau ke sana, ini contoh. Kode. Apa-apa kode. Namanya kode jongkok. Ini contoh, ya kan? Tanpa mengurangi, Masya Allah. Tanpa mengurangi amal sedikit pun. Tuh, itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Jadi apa yang ada di sisi Allah itu tidak ada habis-habisnya. Tidak ada kurangnya. Apa yang di sisi Allah, apa yang dikehendaki itu kun fayakun. Nggak usah khawatir. Yang penting tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana menjaga iman kita, menjaga iman anak keturunan kita, agar nanti di akhirat kita bisa bertemu dan berbahagia bersama. Bisa dilanjut? Bisa, siap. Kullum ri'in. Setiap orang bima kasaba
terhadap apa yang dia kerjakan. Terhadap apa yang dia kerjakan. Rohinun. Rohin. Terikat. Terikat. Tergadai. Tergadai. Jadi amal kita itu semuanya ada balasannya nanti, ada kalkulasinya. Makanya ayat ini ditutup dengan kullum ri'im bima kasaba rahin. Setiap orang tergadai dengan amal perbuatannya. Artinya orang itu tidak bisa semaunya sendiri mempergunakan dirinya untuk semena-mena. Silahkan di dunia mau beramal apapun, akan tetapi nanti ada catatannya. Nanti ada tanggung jawabnya. Ada mas'uliyah dalam bahasa Arab itu. Harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita beramal soleh, dampaknya tidak hanya untuk diri kita, akan tetapi untuk anak cucu kita. Sampai-sampai kalau anak cucu kita itu beriman, ada hadis yang cukup menyenangkan. Ini saya kutip dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, terus beliau mengutip hadis dari Imam Ahmad. Innallaha, ini hadis Rasulullah, sungguh Allah la yarfa'ud darajata lil abdi shalih fil jannati fayaqul. Sungguh Allah benar-benar akan mengangkat derajat hambanya yang soleh. Hambanya yang soleh itu akan diangkat oleh Allah derajatnya fil jannati di surga. Fayaqul, kemudian dia berkata, Ya Rabb, anna li hadhih. Ya Allah, bagaimana derajat ini untukku? Kenapa aku bisa naik? Fayaqul, kemudian Allah berfirman, bistighfari waladika lak. Sebab istighfar anakmu untukmu. Jadi ketika kita berdoa Allah maghfirli dzunubi wali walidayya, derajat orang tua kita itu akan naik. Derajat orang tua kita akan naik. Seandainya itu misalnya timbangan kebaikan orang tua kita itu masih kurang, gara-gara amal soleh kita, gara-gara bacaan Al-Quran kita, gara-gara sujud kita, sebab bacaan sholawat kita dan zikir-zikir yang lain, itu nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Contoh seperti ini, Abah Oyan, mohon diperhatikan jamaah azmiyah. Misalnya nih, ini tadinya di sini orang tua, posisi aman itu di sini. Lalu terus akhirnya gara-gara orang tuanya, anak keturunannya itu Allah maghfirli naik. Terus cucunya baca Quran naik lagi. Terus sampai cucu aja udah standar. Lah kalau sampai ke setelah cucu apa itu? Cicit. Otomatis naik. Nah, setelah cicit gantung siwur. Naik lagi derajatnya. Kita masih nggak tahu keturunan kita yang kesekian itu disondol oleh doa terus, disondol. Makanya Masya Allah, betul-betul iman kepada Allah itu adalah mutiara. Anak keturunan yang beriman itu tak ternilai harganya. Ini Abah Oyan cucunya udah berapa nih? 2. Lah itu kalau cucunya Abah Oyan berdoa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Terus ketika sholat belajar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naik itu posisinya Abah Oyan. Belum lagi cicitnya. Ini Abah Adam. Ya Pak Ustadz, kalau nanya cucu bagusnya ke Pak Abah Luki Lukardi. Berapa cucunya gitu? Baru 13. Baru kemarin lahir satu lagi. Masya Allah, istimewa. Yang jawab Abah Luki yang jawab. Ayo. Berapa Abah Luki? Baru 13, Tad. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Tad. Itu Abah Luki naiknya cepat sekali. Banyak banget itu cucunya. Iyalah, disondol terus itu.
Jadi ketika cucunya itu baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan kalimat terbaik, paling istimewa. Itu langsung gitu. Masya Allah. Maka dari itu saya berpesan kepada para abah, para ambu. Sekarang kan sekolah-sekolah Islam udah banyak, ya kan? Kalau di Jakarta itu ada JIS, terus sekarang ada sekolah Islam terpadu. Masukkan anak cucu kita ke sekolah-sekolah yang apa namanya ada pendidikan agamanya yang, dan itu memang beda rasanya, beda sama saya itu. Saya itu nggak jumpai TK Abah Luki. Yang namanya di desa Keluduk ya Abah Luki. TK saya nggak sekolah TK, langsung SD. Masya Sekarang ada Allah. PAUD. Dulu kan masuk SD kan kepala kan. Betul. Ya Kalau Allah. Pak Ustadz itu SD, kalau saya SR. Masih Masya Allah. Sekolah rakyat. Sekolah rakyat istimewa. Abah Adam. Ya, Adam Pak berapa? Ustadz. Masih 4. 4 Pak Ustadz. Alhamdulillah. 2 cowok, 2 cewek. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ketika cucunya Abah Adam lagi belajar juz amma, ngaji segala macam, naik itu. Set. Judul. Belum cicitnya, belum gantung siwurnya. Wah. Akan terbang ke sampai mencapai Insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa saya mengajak jamaah Azumiyah untuk ngaji surah At-Tur dan ayat 21 ini, karena sebagai pengingat bahwa ketika kita istighfar, derajat orang tua kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat orang tua. Nah, ketika kita ingat orang tua, besok di akhirat kita juga akan diingat oleh orang tua kita. Itu doanya hanya untuk garis lurus, Pak Ustadz. Garis lurus. Terus yang miring bisa apa enggak? Ya. Bisa. Yang miring itu umat Islam itu istimewa. Ketika kita tasyahud, at-tahiyat, itu Rasulullah ketika Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha dipanggil oleh Allah. Terus ketika sampai di Sidratil Muntaha, Rasulullah disambut dengan salam, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, terus kemudian apa? Nabi, semoga engkau wahai Nabi Muhammad mendapatkan kesejahteraan dan keberkahan dari Allah. Nabi Muhammad itu tidak egois. Nabi Muhammad mengingat umatnya. Lalu Nabi Muhammad menjawab salam Allah itu Assalamu alaikum wa ala ibadillahis sholihin. Salam sejahtera juga untukku dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi intinya kalau kita beriman kepada Allah dan menjadi orang soleh, itu didoakan oleh bermiliar-miliar orang yang setiap saat itu soleh. Nah sekarang kita lewat ini kira-kira di Sumatera baru Isya, terus nanti ke barat lagi baru Isya, terus itu kan orang berzikir kepada Allah nggak habis-habis apa Cecep? Betul. Tidak putus. Tidak putus. Nggak ada putus-putusnya. Makanya orang yang beriman itu tadi saya ngaji kitab Riyadhus Shalihin di masjid itu, ketika seorang muslim itu meninggal dunia dan jenazahnya itu dibawa, mereka itu ini dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini saya ada kitab Riyadhus Shalihin, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri. Bunyinya seperti ini. Idza wudi'atil janazatu wahtamalahan nasu aw rijalu ala a'naqihim. Apabila jenazah telah dibawa oleh para laki-laki. Kalau jenazah itu soleh, jenazah itu ngomong, qaddimuni, segerakan aku. Kenapa?
Karena melihat betapa nikmat yang Allah berikan itu luar biasa. Cepet dong. Kira-kira demikian kalau bisa ngomong. Tapi manusia ini tidak bisa mendengar. Cepetan dong, cepat, bawa aku. Karena sudah saking tidak sabarnya mendapatkan nikmat masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru demikian apa Cecep. Itu setelah masuk ke alam barzah itu masih didoakan terus. Semoga salam sejahtera juga untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Nah, bagaimana untuk menjadi orang soleh? Orang soleh itu kriterianya cuma 2, syaratnya cuma 2. Berapa Abah Cecep? 2. 1. Istri. Jadi soleh itu kata para ulama, kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya, orang soleh itu adalah al-qaim bihuquqillah wa huquqin nas. Orang soleh itu adalah orang yang memenuhi hak Allah dan hak manusia. Ditulis, orang soleh adalah orang yang memenuhi hak Allah dan hak manusia. Tuh. Contohnya bagaimana? Setelah kita sholat isya memenuhi hak Allah, hak manusianya bagaimana? Orang terdekat kepada kita siapa? Misalnya pasangan, suami, anak. Ya berbuat baiklah kepada mereka. Nah itu sudah dikatakan soleh. Soleh itu artinya layak. Kalau saya bertamu ke Bandung misalnya nih, ya layaknya tamu ya dihormati, dijamu makan malam apa kayak, terus pulang terus dikasih oleh itu namanya amal soleh. Salahnya kok ke sana aja contoh. Kapan mau ke Bandungnya Pak Ustadz? Insya Allah. Jadi amal soleh itu gampang. Kita penuhi hak Allah dan kita penuhi hak manusia. Nah, itu sederhana. Baik, demikian tafsir dari ayat 21 ini. Istimewanya orang beriman ketika wafat dalam husnul khotimah membawa iman, dan insya Allah kita harus yakin terhadap janji Allah, terhadap rahmat Allah. Mudah-mudahan jamaah azumiyah adalah hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang soleh, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi doanya itu nanti akan terus nyambung bermanfaat untuk yang di akhirat. Termasuk wabil khusus malam ini adalah almarhum Abah Medi Muhammad Saleh Masudi bin Mustaram. Kurang lebih demikian. Abah Adam, mungkin ada yang perlu didiskusikan, kami persilahkan. Silakan. Bila mana ada yang mau bertanya, ngacu di chat nggak ada katanya. Silakan. Ya, Bu Endang. Alhamdulillah, Bu Endang udah sehat. Bu Endang udah sehat, ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz dalam penjelasannya itu tentang kita amalan yang dikirimkan itu harus dengan niat ya Pak Ustadz ya. Kalau kita memberikan amal itu harus dengan niat ya Pak Ustadz, supaya niat itu bisa turun ke bawah ke anak cucu dari anak atau orang tua. Yang saya tanyakan, Pak Ustadz pernah mendengar dari satu ceramah itu bahwa amalan itu tidak akan diterima tanpa kita membaca bismillah. Betul nggak Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis, kullu amrin dzibalin la yubta'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap amal yang mempunyai nilai positif. Dzibalin itu kalau diartikan sekarang itu nilai positif, nilai yang dibolehkan dan diridai oleh Allah. Itu yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dia itu akan terputus. Ibarat ya diterima tapi kurang. Ibarat kambing atau sapi kalau nggak ada ekornya cakep apa enggak tuh Abu Endang tuh. Nah, kurang lebih demikian. Jadi kurang cakep gitu aja lah.
kurang sempurna. Kurang sempurna. Ketika kita mau masak, awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Pokok setiap aktivitas yang mempunyai nilai positif, awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Seandainya lupa, ya di tengah-tengah itu bismillahi awalahu wa akhirahu. Cuman kayak gitu. Kalau di pas lupa, biasanya manusia itu termasuk si Joko ini, kalau di rumah makan Padang, apalagi Padang pagi sore atau sederhana, itu ketika menjumpai menu masakan yang bermacam-macam, lupa doanya, lupa, terlalu apa? Terfokus sama kepala ikan. Apalagi kalau ikannya kakap pakai apa namanya santan Padang itu, masya Allah kuahnya. Terus dibawa nih ke itu, dibawa ke Mangga Besar. Benar itu. Lalu bagaimana? Astagfirullah, langsung bismillahi awalihi wa akhirihi. Ya Allah, aku menyebut namamu di awal dan di akhir gitu aja. Yang namanya manusia kan gampang lupa, ya wajar. Allah memberikan solusi kalau lupa, bacanya doa seperti ini. Jadi kembali kepada pertanyaan Ambu Endang, bukan tidak diterima, akan tetapi kurang sempurna. Hikmahnya, saya membaca keterangan dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ketika kita setiap aktivitas baik diawali dengan bismillah, seandainya amal kita itu berkurang atau tidak sempurna, nanti di akhirat seperti ini. Wahai hambaku, ketika engkau di dunia melakukan aktivitas itu pertama kali engkau menyebut namaku. Walaupun amalmu salah, kurang, akan tetapi karena di awal engkau membaca Rahman Rahim, maka dengan sifat rahimku, aku akan ampuni dirimu dan aku akan beri rahmat dirimu. Jadi misalnya nanti catatannya nih, Ambu Endang, misalnya nggak qualified ini ya, amal kita nggak qualified, tapi gara-gara kita awalnya baca bismillah, yang nggak qualified itu dihapus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena ketika di dunia kita membawa nama Ar-Rahmanir-Rahim. Coba, yang pernah menghadap seseorang pakai rekomendasi itu siapa? Ini Abah Adam paling sering nih, karena beliau sering kunjungan ke daerah-daerah. Seluruh provinsi, kabupaten, kota udah pernah dikunjungi oleh Abah Adam. Kalau Abah Adam pakai rekomendasinya orang penting itu ya santai aja. Lu coba bayangkan. Ini rekomendasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekomendasi bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dipersilahkan ke hotel, dipersilahkan ini dan segala macam. Ini bismillahirrahmanirrahim. Termasuk contohnya, mari kita bersulam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Cecep Kabita. Iya, gue kan lagi nyendak itu, kepaksa itu. Pak Ustadz. Ya, Bu Yani silakan. Tadi dijelaskan ada amal yang tidak qualified, itu yang bagaimana? Apakah ada amal yang tidak diterima? Baik. Terima kasih. Terima kasih Ambu Yani. Terima kasih Pak Ustadz, saya matur nuwun. Ya, baik. Amal yang tidak qualified itu artinya amal yang tidak memenuhi persyaratan untuk diterima. Amal yang tidak memenuhi persyaratan untuk apa? Diterima. Contoh, ketika kita beramal, itu syaratnya amal diterima adalah kuncinya diantaranya harus ikhlas. Yang namanya manusia itu kadang-kadang di awal benar, di tengah-tengah nggak benar. Nah, itu nggak benernya karena apa? Mungkin karena kekhilafan. Misalnya nih, ketika saya ngaji itu kok terkesan diskriminasi misalnya. Yang paling sering diminta para abah kapan diminta? Ya kan? Kalau para abah cuman
rekomendasi dari Abah Adam. Tolong Ustadz Joko sekarang para abah. Ustadznya itu sering minta itu ambu siapa kira-kira. Kok para ambu terus? Abahnya kapan? Itu kan terjadi diskriminasi. Seolah-olah gimana kan kayak gitu. Nah itu, ini Joko kelihatannya nggak ikhlas ini kalau ngajar. Karena apa? Fokus kepada para ambu. Ini berarti Joko nggak benar ketika ngaji dulu itu. Tapi saya awalnya kan baca bismillah. Ya wajar lah karena ambu itu kelihatannya kata-katanya suaranya sayang, lemah lembut kepadaku. Kalau lihat Abah Cecep, Abah Oyan, terus Abah Luki, kelihatannya kok biasa-biasa aja. Tapi ketika lihat para ambu itu semangat gitu loh. Alhamdulillah. Ini berarti kurang lillahi ta'ala. Bagaimana ini? Ya sudah biarin aja. Kan di awalnya baca Sweet you. Tapi aslinya kan nggak begitu, suaranya gimana? Bagus deh. Wah, Asalnya bagus gitu. Alhamdulillah. Niatnya baik. Jadi ketika di tengah-tengah itu kan sering kita dapat godaan dalam hal ibadah atau dalam hal urusan duniawi. Awalnya niatnya baik, tapi di tengah-tengah kadang-kadang ya agak-agak sedikit belok dan segala macam. Tapi nggak belok terus, enggak. Nggak belok terus itu enggak. Karena orang yang beriman itu pasti akan senantiasa alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillahirabbil. Berarti kalau saya nggak hadir terus ditanyain berarti para abah dan ambu sayang sama saya. Insya Allah saya juga sayang sama para abah dan para ambu. Saya kalau berdoa itu nanti akan saya gabungkan ini ada Habatul Indra, ada ambu, para ambu. Saya gabungkan dalam doa saya. Nggak usah khawatir. Amin. Ya Allah. Ustaz. Ya, kurang lebih demikian Ambu Yani. Ya, matur nuwun Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh, saya kasih contoh sederhana deh. Para ambu kalau bergaul dengan suami itu yang sabar. Terimalah kekurangan suami Anda. Giliran di depan Ustadz kelihatannya manggut. Giliran di rumah, sewot lagi. Tapi niatnya kan bismillahirrahmanirrahim. Jadi walaupun sewot-sewot, ini dicatat sama para malaikat ini. Ini para ambu kelihatannya di depan para ustadz, kalau dinasihatin kelihatannya iya, insya Allah. Akan tetapi giliran dalam prakteknya, kadang senyum, kadang cemberut, kadang ngambek lagi. Nah, ini kira-kira kurang layak untuk diterima ini. Lalu terus akhirnya, Pak Ustadz gitu nggak? Pertanyaannya itu kasihkan jawaban, ya kan? Alhamdulillah. Jadi apa yang saya sampaikan ini bisa ditangkaplah oleh para jamaah. Pak Ustadz. Ya. Saya ada satu pertanyaan nih Pak Ustadz. Silakan. Mendoakan tadi kan. Ya. Apakah betul kita itu kalau mau mendoakan harus melihat dulu siapa yang didoakan? Itu yang pertama. Kedua, bahwa doa yang diterima itu orang yang didoakannya adalah orang yang patuh dan taat untuk menjalankan ibadahnya. Nah, yang saya tanyakan, kalau saya mendoakan orang tua saya sendiri, ini contoh saja ya. Ya. Tapi orang tua saya itu tidak pernah sholat. Nah, apakah doanya itu diterima atau tidak, Pak Ustadz? Baik, terima kasih Abah Wahyu. Apabila ada orang tua kita yang katakanlah belum taat beribadah, lalu bagaimana tetap seorang anak itu mendapatkan tuntutan dari Allah untuk wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua. Di antara bentuk perbuatan baik itu adalah mendoakan. Dan ingatlah, doa itu pasti akan dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu bentuk terkabulnya doa kapan dan seperti apa, kita tidak tahu. Yang jelas doa itu pasti bermanfaat. Doa itu ibarat kesahmi, bagaikan anak panah. Bagaikan apa, Abah Wahyu? Panah. Anak panah. Anak panah itu kalau ditarik terus dilepas, dia mencapai sasaran apa enggak? Bocor ya. Ada yang enggak, ada yang kena. Nah,
Pokoknya itu kalau kita doanya bukan kepada Allah, tapi kalau kita doanya kepada Allah pasti akan sampai sasaran. Cuman kapan sampainya dan bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Maka dari itu kalau 2/3 malam atau 1/3 malam hendaknya kita bangun, karena disitulah masa di mana paling cepatnya terkabul dan dikabulkannya doa. Itu satu. Terus yang kedua, itu berkenaan dengan, memang ada hadisnya, apabila engkau mendoakan orang yang tidak punya kerjaan, jangan didoakan dia dapat rezeki, dapat duit, itu jangan, itu kata Rasulullah. Tapi doakanlah sesuai dengan kebutuhan dan posisinya. Itu demikian. Jadi ketika berdoa, misalnya nih, saya kalau ngajarin anak-anak, itu saya kasih seperti ini. Kalian kalau berdoa jangan minta pinter. Jangan minta apa? Jangan minta pinter. Mintanya apa Pak Ustadz? Minta rajin ngaji dulu. Minta apa? Rajin ngaji. Oh, rajin ngajinya belum, kok tiba-tiba minta pinter. Allah itu juga punya aturan. Ya. Jadi enggak punya kerjaan, enggak punya skill bekerja, tiba-tiba minta kaya. Gundulmu, kata orang Jawa itu. Gundulmu. Harus ada proses. Itu maksud daripada ada hadis, doakanlah orang itu sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Kalau orang agak malas, doakan dia menjadi rajin. Kalau orang itu soleh, ya, mintakan kepada Allah mudah-mudahan dia semakin istiqomah dan bertambah soleh. Kurang lebih demikian Abah Wahyu, bahwa doa itu pasti akan berpengaruh, karena doa itu pertama, ketika kita berdoa, silahkan dibuka surah At-Taubah. Ini terakhir mungkin ya. Surah At-Taubah. Saya pilih yang bacanya Pak Ustadz, boleh? Boleh. Ambo teacher. Bu Ina. At-Taubah. Ambo Ina bisa dibuka. 8 Pak ya? 11 ayat surah 9. Surah 9 ya. Ya. Ayat berapa Pak Ustadz? Ayat 102, halamannya ayat 103, halaman 203. Halaman 203 atau surah At-Taubah ayat 103. Ayat 103. 103. Khud min amwalihim sadaqah. Di unmute Ambu Ina. Ya, nuhun. Satu ayat Pak Ustadz. Satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Masya Allah. Dibaca artinya, terjemahnya Ambu Ina. Ya. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman bagi jiwa mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Coba diulangi lagi. Sesungguhnya doamu. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Baik. Abah Wahyu. Siap.
itu doa itu menembuhkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Dan akhir ayat ini ditutup dengan Allah apa? Maha mendengar. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Allah maha mendengar doa kita dan Allah maha mengetahui kapan doa kita dikabulkan dan seperti apa yang terbaik bentuk terkabulnya doa. Kurang lebih demikian, Abah. Wah, mudah-mudahan bisa menjadi ya solusi lah bagi kita semuanya. Jadi kalau kita gundah gulana, berdoa. Karena berdoa itu akan mendatangkan ketentraman. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah. Sama-sama Abah Wahyu. Ada satu, bolehnya Pak Ustadz satu. Silakan Abah Hoyan. Yang hubungan tadi dengan teguran Allah kepada Nabi Ibrahim waktu mendoakan ayahnya itu, ya. Gimana Pak Ustadz? Karena mungkin kalau ayahnya Nabi Ibrahim memang kafirun ya, tapi kalau yang diceritakan Mbah Wahyu masih beriman mungkin begitu. Terima kasih Pak. Baik, silahkan dibuka surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah adalah surah yang ke-560, surah ke-60. Halaman 549. Halaman 549. Surah 60, surah Al-Mumtahanah ayat 4. Ayat 4. Ya. Mungkin langsung dibaca artinya oleh Abah Oyan. Karena ayatnya cukup panjang. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Sadaqallahul Adzim. Baik, di situ ada pengecualian kecuali perkataan Ibrahim, yakni aku akan memintakan ampun untukmu wahai Bapak. Jadi yang dikecualikan yang tidak layak untuk diteladani itu adalah ketika ingin memintakan ampun kepada orang yang nyata-nyata dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah alias mati non-muslim, itu tidak layak untuk diteladani. Nah, itu. Ketika sudah nyata bahwa dia meninggal, nah ini yang tidak layak untuk diteladani ini adalah perkataan Nabi Ibrahim, la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Walaupun engkau tidak beriman, aku tetap akan mintakan ampun kepada Allah. Nah, itu enggak boleh diteladani. Hanya itu aja. Tapi kalau masalah perjuangannya, sabarnya, pengorbanan dan lain sebagainya, itu semuanya diteladani kecuali memintakan ampun kepada orang yang tidak beriman sampai meninggal, itu tidak layak untuk diteladani. Kurang lebih demikian, Abah Hoyan. Pak Ustadz, ada apa sih Pak Ustadz? Ya, ada satu lagi pertanyaan dari Abu Tati Abdurrahman, mungkin mirip. Assalamualaikum Pak Ustadz, doa yang baik dan diterima adalah apabila orang yang didoakan tidak mengetahui, mohon minta penjelasannya. Baik, terima kasih. Itu namanya ud'u li akhika bi dhahril ghaibi. Doakan untuk saudaramu bi dhahril ghaibi, dengan engkau tidak melihat saudaramu. Kenapa? Oleh para ulama dijelaskan bahwa ketika kita mendoakan
orang yang kita doakan, sementara orang yang kita doakan itu tidak hadir di hadapan kita, itu adalah jatuhnya lebih ikhlas. Lebih ikhlas. Boleh jadi kalau kita berdoa sementara yang kita doakan itu ada di depan kita, itu mungkin doanya macam-macam itu motivasinya. Ya mungkin karena riya, mungkin karena malu, mungkin karena pantas-pantas dan lain sebagainya. Tapi ketika, mohon maaf nih misalnya nih, mudah-mudahan ketika saya berdoa menggunakan kata ganti kami yang saya maksud ini di benak saya itu ada keluarga saya, ada jamaah azumiyah, ada teman saya dan seterusnya, ada wajah Abah Adam, ada wajahnya Abah Oyan, ada wajahnya Ambu Ina, Ambu Edang, dan para ambu-ambu semuanya itu hadir dalam benak saya. Itu mungkin lebih ikhlas. Maka di situ siapa yang mendoakan saudaranya bil ghairil ghaibi dengan yang didoakan tidak hadir, maka itu akan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya karena doanya itu pasti insyaallah ikhlas. Kurang lebih amin. Ya. Baik Pak Ustadz, mungkin Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, itu mungkin pertanyaan yang terakhir. Mari kita berdoa untuk penutup Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, leluhur-leluhur kami, wabil khusus kepada almarhum Abah Nedi Muhammad Saleh Mas'udi bin Mustaram. Ya Allah, ampuni beliau, ya Allah, ampuni kesalahan beliau. Terimalah amal ibadah beliau, ya Allah, dan juga para leluhur kami, orang tua kami yang telah meninggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, muliakanlah orang tua kami, ya Allah, muliakanlah mereka, ya Allah, dan juga jadikan kami generasi yang solih, generasi yang bertakwa, generasi yang beriman kepadamu, ya Allah, sehingga pada akhirnya seperti yang Engkau janjikan dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 21, siapapun orang yang beriman yang meninggal disusul oleh anak keturunannya yang beriman, kami akan pertemukan mereka di surga, ya Allah. Amin, ya Allah. Kami hamba-hambamu beriman sehingga berjumpa dengan orang tua kami, saudara-saudara kami, leluhur kami yang sangat kami cintai, ya Allah, ya Ar-Rahman Ar-Rahimin. Ya Allah yang maha memberikan anugerah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat bagi kami, bagi saudara kami, bagi agama kami, dan bagi bangsa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, pada gilirannya pasti kami akan meninggalkan dunia ini, akan menuju ke dalam alam barzah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Jadikan jamaah azumiyah jamaah yang Engkau rahmati, jamaah yang Engkau ridhoi, jamaah yang Engkau jaga, ya Allah. Pertemukan kami dengan pertemuan yang terindah nanti di surga, ya Allah, ya Rahman. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz.